Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program yang akan saya paparkan kali ini berjudul ASA Asyik, Asesmen Akhir yang Mengasihkan. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya didampingi oleh PP Ibu Dewi Widyastuti dan fasilitator Ibu Wahyuni Purwitosari. Program ASA Asik ini merupakan sebuah program mengenai asesmen akhir yang mengasihkan. Hal ini dilatar belakangi oleh selama ini murid-murid merasa seperti ketakutan ketika mendengar kata ulangan atau asesmen. Program ini merupakan program intrakurikuler. Tujuannya adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna melalui asesmen akhir yang mengasihkan guna peningkatan hasil belajar murid. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa selama ini murid-murid selalu antipati atau merasa bahwa kata-kata asesmen itu merupakan sebuah kata-kata yang menyeramkan bagi mereka. Dulu waktu kita belajar ketika sekolah, biasanya ketika guru menyebutkan, "Hai anak-anak, nanti minggu depan kita ulangan," pasti semua anak murid akan mengeluh, "Ya, kok ulangan sih Pak, belum belajar," dan lain sebagainya. Apalagi jika akan diadakan ulangan secara dadakan, pasti semua akan mengeluh belum belajar dan lain sebagainya. Dengan alasan inilah saya berusaha untuk mengelola program yang nantinya akan betul-betul berpihak pada murid dan menjadikan murid belajar dengan senang hati. Bagaimana program ini bisa dijalankan? Jadi program ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru dalam mengambil penilaian, terutama penilaian sumatif. Penilaian ini dapat terintegrasi dengan mata pelajaran maupun nanti bisa dilaksanakan pada saat asesmen tengah semester ataupun sumatif akhir semester. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa asesmen ini hanya bisa dilaksanakan pada saat asesmen secara bersamaan di akhir semester saja, namun juga dapat dilaksanakan oleh masing-masing guru terintegrasi dalam pembelajaran ketika mereka akan mengambil penilaian sumatif. Program ASA Asik ini akan memfasilitasi murid dalam memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Jika selama ini asesmen tidak mereka anggap sebagai sesuatu pengalaman yang bermakna, namun pengalaman yang menegangkan, maka harapan saya setelah pengelolaan program ASA Asik ini, murid-murid akan merasa lebih termotivasi untuk lebih belajar lagi karena mereka akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Mereka tidak merasa sedang diuji atau sedang dinilai, namun mereka mengeluarkan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya yang kemudian diharapkan dari program ini adalah adanya peningkatan hasil belajar murid. Nah, program ini juga melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam merefleksikan hasil belajar dan menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Selama ini dalam proses asesmen, murid tidak terlibat secara langsung. Mereka tidak pernah dilibatkan secara langsung untuk menentukan seperti apa asesmen yang mereka inginkan. Nah, dalam program ASA Asik ini, yaitu asesmen akhir yang mengasihkan ini, adanya suara-suara murid, kemudian pilihan-pilihan dari murid tersebut untuk kemudian diakomodir oleh guru, kemudian untuk menjadi kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Nah, mengapa saya memilih program ini? Karena program ini dapat menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian memberikan yang jelas pengalaman yang bermakna yang berbeda dari ketika mereka melakukan asesmen secara konvensional. Alasan selanjutnya adalah karena dengan program ini murid dapat memilih bentuk penilaian yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kemudian ini merupakan tantangan bagi guru untuk kreatif dalam menyusun dan mengelola pembelajaran sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dan yang berikutnya adalah ini yang paling juga penting, bahwa saya ingin menghilangkan kesan menakutkan bagi murid ketika mendengar kata ulangan atau assessment. Maka dari itu, program ini selaras dengan prakarsa perubahan yang ingin saya buat, yaitu mewujudkan pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid guna meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu, maka tujuan besar dari program ini adalah yang pertama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Dan
Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dalam program Asa Asik ini juga akan memunculkan karakter-karakter yang ada pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya adalah pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka mereka dalam asesmen ini akan menunjukkan nilai-nilai kejujuran. Kemudian berkebinekaan global, mereka akan menghargai beragam perspektif ketika mereka curah pendapat untuk kemudian menampung pilihan-pilihan dari asesmen yang diinginkan oleh rekan-rekan mereka dalam satu kelas. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi bergotong royong. Mereka mampu berkolaborasi dalam diskusi. Berikutnya adalah kreatif. Mereka mampu melihat permasalahan dan secara kreatif mencari solusi. Dimensi yang muncul berikutnya adalah dimensi bernalar kritis, yaitu murid-murid mampu membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah dimensi mandiri, yaitu mereka akan mampu mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Sumber daya sekolah yang dapat digunakan menyangkut 7 modal aset yang ada di lingkungan sekolah, terutama adalah modal manusia, kemudian modal politik. Di sini adalah kebijakan dari kepala sekolah, kemudian modal lingkungan, di mana kita dapat menggunakan lingkungan fisik ataupun lingkungan alam untuk melaksanakan asesmen, dan juga menggunakan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Program Asa Asik ini tentunya juga mempromosikan suara atau voice, yaitu dengan cara guru meminta murid menggambarkan sebuah kondisi asesmen yang menyenangkan bagi mereka. Guru kemudian memfasilitasi diskusi untuk mencari ide jenis-jenis asesmen yang menyenangkan menurut murid. Promosi pilihan atau choice, yaitu dengan memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi dan merefleksikan pembelajarannya selama ini. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan rencana, jadwal, atau agenda dalam melaksanakan asesmen. Di sini pembelajaran kita langsung menuju ke asesmennya. Jadi murid-murid dilibatkan untuk menentukan kapan waktu pelaksanaan asesmen. Dalam rangka memfasilitasi kepemilikan atau ownership pada murid, yaitu guru merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid. Kemudian menentukan pilihan-pilihan bentuk asesmen yang diusulkan oleh murid berdasarkan kesepakatan untuk dilaksanakan bersama. Nah, bagaimana dengan tahapan pengelolaan program atau struktur mitra, siapa saja yang akan dilibatkan di sini? Diskusi yang pertama kali saya laksanakan adalah bersama kepala sekolah dan wakil-wakil kepala bidang. Kebetulan untuk aksi nyata ini sudah saya laksanakan, ini sudah saya lakukan pada tanggal 11 Agustus 2023. Kemudian berlanjut setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan kepala bidang, kemudian kami mengadakan rapat penyampaian gagasan program bersama Dewan Guru yang dilaksanakan di rentang waktu seminggu pada tanggal 16 Agustus 2023. Setelah itu, setelah gagasan disampaikan, guru-guru kemudian memfasilitasi murid untuk merefleksikan pembelajaran dan membuat pilihan-pilihan model asesmen yang mengasyikkan bagi murid. Ini dilaksanakan sudah pada tanggal 21 Agustus 2023. Kebetulan pertama kali aksi nyata ini saya laksanakan adalah pada saat semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Setelah itu kemudian berlanjut pada pelaksanaan asesmen dengan berbagai model asesmen yang bisa berbeda-beda oleh tiap guru. Kebetulan untuk yang saya laksanakan ini adalah kegiatan asesmen untuk beberapa kelas dengan cara yang berbeda. Untuk tadi kelas 8 menggunakan ada model untuk pilihan sentuh gambar. Kemudian di sini untuk kelas 9 saya menggunakan QR code dengan tipe soal yang berbeda-beda. Satu tipe soal ada beberapa macam soal. Murid dapat memilih untuk men-scan soal yang mana dulu yang mereka anggap mudah atau mau mengerjakan yang sulit dulu. Dan ini terlihat murid-murid sudah tertib dibandingkan dengan ketika menggunakan paper pencil.
Meskipun murid-murid di sini duduk bersebelahan, namun mereka masih tetap tertib karena mereka mendapatkan soal yang berbeda-beda tergantung dari QR code yang sudah mereka scan. Kemudian ini juga memfasilitasi untuk murid-murid yang gaya belajar kinestetik karena mereka difasilitasi untuk bergerak ketika melakukan asesmen. Itu taruh di situ meja, meja. Guru juga ditantang untuk melakukan kreativitas untuk membuat soal-soal yang lebih beragam. Dan di sini juga untuk kesepakatan di kami, pembuatan soal-soal asesmen sudah mengarah kepada soal-soal bentuk AKM. Pembiasaan pemberian soal-soal bentuk AKM ternyata memang sangat efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Hal ini terbukti dengan meningkatnya rapor pendidikan yang ada di sekolah kami di tahun 2024 ini. Sumber daya yang diperlukan untuk dapat mendukung terlaksananya asesmen yang mengasihkan ini adalah yang pertama aset manusia, ada guru dan murid. Kemudian aset politik berupa kebijakan kepala sekolah, kemudian adanya panduan pembelajaran dan asesmen atau PPA yang ini merupakan kebijakan dari Kemdikbud sebagai panduan untuk asesmen, dan aset fisik dan lingkungan alam yang bisa digunakan untuk pelaksanaan asesmen. Kemudian untuk rencana evaluasi sasarannya adalah murid dengan menggunakan angket Google Form, kemudian juga berupa wawancara. Kemudian untuk evaluasi berikutnya adalah dari guru atau komunitas belajar yang ada di sekolah dengan mengadakan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah melalui komunitas belajar yang ada di sekolah maupun yang ada di MGMP untuk mendapatkan informasi dan referensi yang dibutuhkan. Tantangan yang mungkin muncul adalah ada tantangan dari manusia, yaitu adanya mindset atau pola pikir lama tentang asesmen, kemudian adanya kemampuan untuk penggunaan teknologi, 3. Adanya antipati terhadap perubahan kurikulum merdeka, 4. Kreativitas dan juga adanya tipe laggard. Dan tantangan yang berikutnya adalah tantangan teknis, di mana untuk manajemen waktu, kemudian kompleksitas penilaian dan juga teknis pelaksanaan asesmen di kelas yang membutuhkan komitmen yang baik dari para guru-guru. Dari tantangan-tantangan yang ada, untuk penyelesaiannya dapat dilakukan pemetaan, yaitu dengan cara yang pertama adalah memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah, saling berefleksi dan kemudian berdiskusi serta berbagi praktik baik akan nanti mampu menularkan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh para guru yang sudah melaksanakan asesmen ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah adanya kolaborasi. Berkolaborasi pada saat perancangan dan juga pada saat pelaksanaan program karena memang membutuhkan komitmen yang sangat baik, kemudian manajemen waktu juga agar bisa diadakan kerjasama antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain agar tata waktunya mencukupi. Kemudian yang ketiga adalah adanya upgrading skill dengan meningkatkan pelatihan dan belajar melalui PMM. Demikian tadi paparan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.